Para sahabat, saya sudah banyak bicara tentang dana desa yang berasal dari APBN ke desa. Saya malah belum pernah membahas soal alokasi dana desa atau ADD dari kabupaten kota ke desa. Karena yaitu jarang dibicarakan oleh orang ya. Biasanya kalau orang Jakarta kan yang diributkan adalah DD ya, yang kelihatannya gede banget itu ya. Padahal kalau diakumulasi bisa saja ADD-nya lebih besar. Kalau dihitung loh ya, saya kan nggak ngitung juga. Maksud saya orang-orang yang mengklaim DD sangat banyak itu perlu dikomparasikan dengan ADD. Undang-undang desa memerintahkan kepada kabupaten kota untuk membagi dari total dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten kota setelah dikurangi dana alokasi khusus 10% itu untuk ADD. Itu lumayan ya kalau kita bandingkan dengan dulu PP 72 tahun 2005 itu total ini dana perimbangan setelah dikurangi belanja pegawai. Belanja pegawainya kan besar sekali sehingga saya sering katakan ADD di era dulu sebelum ada DD itu istilahnya residu, sisanya sisa ya, sangat kecil lah. Ada yang hanya memberikan 50 juta nanti dipakai untuk siltap, termasuk yang sekarang ini ADD ini antara lain untuk digunakan siltap, membayar siltap bagi kepala desa, perangkat desa, belanja operasional, pemerintah desa, dan seterusnya. Nah ini masalahnya kan sangat variasi. Ada yang bisa melampaui 10%, ini ada banyak teman yang mengklaim di atas 10%. Ya, ada sejumlah bupati, saya sudah di atas 10 loh mas, gitu. Ya saya acungi jempol gitu. Tapi banyak yang kurang dari 10%. Kalau kurang, ya ini kan belum ada perhitungan yang memadai. Itu siltapnya pasti rendah. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat itu pasti rendah. Padahal sudah ada ketentuan, ya, ada standar untuk kepala desa, standarnya PNS golongan 2A. Padahal kalau hari ini ya sebenarnya sudah nggak ada yang golongan 2 itu ya. Itu bagi yang sudah pensiun itu ada 2A itu. Kalaupun tukang kebun kan sudah naik lagi. Jadi selain itu merendahkan juga itu. Jadi ini kesalahannya sudah berlapis-lapis ya. Kalau 2A kan artinya bisa standar. SPM lah, standar minimal itu ya. Ini kosakata yang aneh di telinga saya, minimal itu. Jadi ada yang 2.400.000, ada yang lebih rendah lagi. Nanti kalau kita turun ke sekdes sama perangkat desa lebih rendah lagi. Dan ada juga desa-desa yang tidak punya kantor desa karena uangnya nggak cukup. Uang dari ADD nggak cukup untuk bangun kantor desa. Sementara kalau pakai dana desa dilarang oleh keras, nggak bisa itu. Ya, jadi nggak ngerti lah ini. Saya penalarangnya saya nggak tahu. Jadi ini ADD ini banyak masalah ya. Meskipun penting bagi rezim keuangan itu untuk menghitung, untuk banding-membanding lah antara totalitas dana desa dari APBN dengan 500-an kabupaten kota ADD itu berapa jumlahnya. Bisa dihitung dan kemudian termasuk siltap itu tadi perlu dihitung dan memang dari sana kita baru tahu bahwa penghasilan kepala desa, perangkat desa itu sangat rendah. Bahkan ada kepala desa yang dibayar 2 juta sekian lalu mengatakan bahwa ini sistem ini memaksa saya untuk melakukan korupsi gitu. Ya, saya tidak mengatakan apa-apa gitu ya. Ini kan persoalan yang sangat kompleks ini. Nah, yang mau saya katakan di sini ini sebenarnya soal kedudukan.
alokasi dana desa itu dan asas yang mau dipakai. Pada waktu diskusi RU Desa di DPR sama pemerintah, saya kan mengatakan ya ini sebenarnya ADD ini tidak ada asasnya ini. Asasnya kan nggak ada ya. Kan kalau kita rekognisi kan nggak perlu pakai desentralisasi dan delegasi. Dan intinya kan Undang-Undang Desa kan tidak mengenal asas delegasi maupun desentralisasi. Tetapi memerintahkan kepada kabupaten kota untuk membagi uangnya kepada desa dalam bentuk alokasi dana desa. Dulu ada ini ya dari seorang Profesor Sadua Sustiono, memang uang ini sebaiknya one gate policy, kebijakan satu pintu. Satu pintu itu ya DD dari nasional itu, kemudian ya itu mengikuti asas rekognisi. Jadi kalau kita mau tegak lurus pada rekognisi, maka tidak perlu ada desentralisasi termasuk ADD dari kabupaten kota ke desa. Tapi itu tidak ditempuh secara konsisten rekognisi itu ya karena memang situasi, suasana kebatinan dan kondisi empiriknya tidak mendukung. Salah satunya pembicaraan mengenai dana desa yang dari APBN itu kan sangat panjang, ruwet. Wah itu ya, kan organ-organ pusat ini kan menolak, Kementerian Keuangan sama Bappenas menolak karena argumen mereka itu lebih suka dengan pendekatan program yang dirancang sedemikian rupa untuk target-target tertentu, terutama penanggulangan kemiskinan. Seperti pengalaman PNPM Mandiri Perdesaan. Toh itu juga tidak membawa dentuman besar bagi desa meskipun ya lebih dari 50.000 desa yang dijangkau oleh PNPM pada waktu itu. Tapi itu disukai oleh para teknokrat karena mereka itu kalau ini uang diserahkan pada pemerintah desa nanti bisa dikorup gitu ya. Kemudian katanya juga tidak efektif karena kapasitas yang rendah. Jadi mereka lebih baik pada program ya. Kalau program kan menurut saya itu lebih banyak masalah. Nanti itu kayak stunting yang dikritik oleh presiden itu ya. 2 untuk stunting, 2 miliar untuk stuntingnya, 3 miliar untuk perjalanan dinas, 3 miliar untuk rapat-rapat dan sebagainya. Itu namanya program itu begitu. Itu saya sebut sebagai parasitisme atau benalu atau parasit yang menempel pada tubuh desa. Jadi one gate policy ini tidak bisa jalan dengan baik atau rekognisi yang tegak lurus tidak bisa jalan karena uletnya minta ampun itu. Lalu pada bulan Agustus tahun 2013 itu pemerintah dan DPR menyepakati klausul alokasi dana desa dari kabupaten kota ke desa. Yang rumusannya tadi ya dari total dana 10% dari total dana perimbangan yang diterima oleh daerah setelah dikurangi DAK. Nah itu diprotes. Dulu Asosiasi Pemerintah Kabupaten Kota APKASI dan yang lain-lain kan protes. Loh ini mengambil duit kami nih. Ini undang-undang desa ini merampas ini uang kami gitu. Ada yang protes ke ketua Pansus, lalu ketua Pansus, loh ini desa ini kan juga menjadi bagian dari wilayahnya kabupaten Pak Bupati. Apa salahnya? Ya, dan memang ya secara geografis kan desa itu adalah kabupaten besar. Tapi dari sisi pemerintahan kan beda penalarannya. Dan pemerintahan pun penalaran pemerintahan juga sangat beraneka ragam. Kalau kita memakai asas rekognisi maka tidak perlu ada ADD ya dengan one gate policy dari dana desa. Tetapi kalau orang punya argumen bahwa pemerintahan desa menjadi bagian dari pemerintahan daerah, ya pakai itu alokasi dana desa itu. Jadi para sahabat, sejauh ini dalam undang-undang desa itu tidak ada ya asasnya. Tapi perintah ada, instruksi undang-undang memerintahkan kepada bupati. Kan sebenarnya semuanya harus ada asasnya. Di antara 13 asas itu enggak ada. Nah memang orang bisa cari-cari juga. Loh ini kan bisa juga dikatakan sebagai rekognisi. Artinya yang merekognisi itu tidak hanya pusat tapi juga kabupaten lalu mengikuti ini. Tetapi bukan begitu ya. Karena
daerah ini kan sebagai entitas kan, kalau kita banding-bandingkan juga bisa. Kenapa gubernur tidak membuat alokasi dana kabupaten kota dari APBN provinsi kepada ini ya, kepada kabupaten, kecuali otsus atau dana istimewa ya. Kalau yang lain-lain kan enggak. Dan gubernur, bupati, gubernur juga tidak bisa mengatur dan mengurus kabupaten. Tetapi kalau ini soal desa ini, ya meskipun tidak eksplisit di dalam undang-undang, tapi prakteknya, turunannya gitu, termasuk Undang-Undang 23 tahun 2014, itu kabupaten itu mengatur dan mengurus desa. Jadi desa itu menjadi salah satu urusan wajib yang harus diatur dan diurus oleh kabupaten. Para sahabat, ini kan saya udah bicara berkali-kali, ini masalah hubungan antara kabupaten dengan desa secara historis dari dulu sampai hari ini itu lebih banyak masalahnya daripada manfaatnya. Nah, karena itu ini saya ngomong juga pada Abdesi, kalau misalnya mau tegak lurus dengan rekognisi, maka ya dana desanya itu yang dibesarkan, lalu nggak perlu ada alokasi dana desa. Itulah yang disebut dengan one gate policy. Nanti termasuk siltap dan sebagainya itu ya diambil dari DD itu. Nah, kalau kabupaten mau membangun desa ya silakan aja, itu kan pembangunan kawasan perdesaan bisa. Nggak usah pada ranah ini ya, ranah desa membangun atau istilahnya penyelenggaraan desa yang dilakukan oleh desa sendiri gitu. Tetapi untuk membangun pertanian katakanlah ya di kawasan perdesaan itu kan juga sangat menarik gitu ya. Ya, dan tentu nanti duitnya kabupaten juga bisa untuk membangun ekonomi yang bisa mengkaitkan antara rakyat, desa, pemerintah kabupaten dengan perusahaan yang sering saya sebut dengan ekonomi gotong royong ya. Jadi saya berharap nanti tegak lurus lah ya. Tegak lurus pada rekognisi itu luar biasa itu. Nanti urainya bisa panjang lebar. Salah satunya termasuk ya kita tidak perlu ada ADD, melainkan cukup dana desa. Tapi jumlahnya harus lebih besar.